your name or to check your attendance. Isafika absent. Pernah hadir itu kak? Kemarin datang sih. Andini Dewiarti, Dika Dwi Putra, Gilang Ramadan, Nisa Rasa miss. Nurul Mahida, Rasa miss. Reza Wardani, Sahrawati, Rasa miss. Siti Halifah, Rasa miss. Siti Fausia. Rasa miss. Okay. Students, I want to check your semangat. Yes. Yes. Tepuk semangat. How are you today? I'm fine. How are you today? I'm fine. Are you okay? Okay. Okay. Students, ada yang masih ingat pelajaran kemarin yang tentang simple present? Simple present ada yang masih ingat? Masih. Masih ya? Oke. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut pelajaran yang kemarin, simple present. Simple present tense. Nah, di sini di simple present tense kita ambil saja yang umum atau yang generalnya. Nah, ada di untuk rumusnya kalimatnya subject plus verb one plus object or complement. Nah, ini untuk kalimat positif. Nah, untuk kalau kalimat negatif apa? Subject plus do or does plus apa? Not, karena dia kalimat negatif. Plus not plus verb one plus object or complement. Ini adalah negatif. Nah, jadi kalau untuk interrogatifnya sini yang pertama sini do or does plus subject plus verb one plus object or complement. Ini untuk interrogatif atau pertanyaan. Ada yang tahu di sini apa itu to be? To be. To be itu apa? Ada yang tahu? Untuk I, to be-nya di sini pakai M. I dia pakai to be M. Nah, kalau you, they, we, dia pakai apa? R. Dia pakai R. Ini dia pakai M. Nah, kalau untuk she, he, it, dia pakai is. Jadi ya, dia I, are, is. Jadi untuk kalau you dia pakai R. Untuk they dia pakai R. Untuk we dia pakai R. Nah, untuk she, he, it dia pakai is. Ulanglah. Kalau I dia pakai R. Nah, you, they, we dia pakai R. Nah, untuk she, he, it dia pakai is. Jadi ini adalah to-be-nya. Nah, kita lihat sini do atau does. Kita lihat to-be-nya. Kenapa kapan digunakan do or does itu kita lihat to-be. Kalau untuk am dan are dia pakai do. Dia pakai do. Tapi kalau untuk she, he, it atau yang to-be-nya is dia pakai does. Oke? Nah, di sebagai contoh untuk ini ya, pakai contoh do or does dan kalimat negatif. She. Nah, she itu apa? Dia perempuan. Nah, to-be-nya apa kalau she? Is. Nah, to-be-nya is. Berarti dia menggunakan does. She does. Nah, karena negatif dia lagi ditambahkan not. Berarti di sini she does not. Verb one. Belajar. Apa bahasa Inggrisnya belajar? Study. Nah, objek atau komplementnya, kalau kita belajarnya kita kan setiap hari. Nah, jadi berarti she does not study every day. Nah, ini adalah contoh kalimat dari kalimat negatif. Di sini untuk keterangan waktu yang sering
yang sering digunakan itu ada kata always atau selalu, usually, dia biasanya, dan often itu sering. Biasanya, often, sering, dia sometimes juga masuk, every day, every week, sometimes, kadang-kadang, every day or week or month. Nah, every day itu, every morning apa sama? Never ya? Atau tidak? Never. Nah, ini adalah keterangan waktu yang sering digunakan di simple present. Oke, student, selesai menulis di atas? Selesai. Oke, finish. Nah, jika selesai, misalkan membagi kelompok 4 orang dalam satu kelompok ya. Andini dengan Sarah berkelompok dengan Gilang dan siapa namanya? Tika. Buat kelompok ya. 1, 2. Alhamdulillah. Kamu dengan Sama sekali. Jadi ini Ida dengan siapa namanya? Sarah. Reza dengan Lia. Kamu di mana ya? Di sini. Kenapa tidak? Yang sudah dulu dengan teman serangkunya dia. Students, kalian sudah sama dengan pasangan kalian masing-masing kan? Atau teman kelompok kalian. Nah, di sini tugasnya kalian membuat 5 kalimat simple present ya bersama teman-teman kalian. Diskusikan dengan teman-teman kalian. Membuat kalimat simple present. Nah, seperti ini contohnya yang di atas. Oke? Nah, kalau di sini kalian mau ambil tema apa? Diskusikan ya sama teman-teman kalian. Kalian mau ambil tema apa? Kalian mau diskusikan mau ambil tema apa ya? Tema creativity. Ya, di kelompok sini, kelompok 1 saya tentukan nomornya kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, di sini di kelompok 4 dia mengambil tema school activity. Kalian apa? Hobi. Kelompok 1 hobi. Kelompok 4 apa? Hobi juga? Kamu? Hobi juga? Daily. Ya, daily itu di atas atau ke keseharian. Oke? Silakan dibuat semuanya. Dari contoh kalimatnya. Yang contoh kalimatnya. Nah, saya akan ambil contoh kalimat di daily rutinitas atau kehidupan sehari-hari. Nah, di sini contoh kalimatnya pertama. What time do you wake up every day? Ya, seperti ini ya. Seperti ini ya, tapi satu orang satu. Ya, kayak seperti itu toh. Jadi biasa ya, kayak what time do you wake up every day? Dia dong, dia kasih what time do you wake up every day. Nah, kamu yang jawab, I wake up at 3 o'clock. Nah, ini kan termasuk. Nah, lain lagi, apa lagi? Tapi tetap bahas tentang di tema sekolah kan? Oke. Nah, ini I read book in the library. Ini bisa dijadikan pertanyaan lagi. Apa yang kau buat? Apa yang kamu bikin di perpustakaan? Ya, ini minta jawabannya ya. Berikan ini pertanyaan ini. Banyak pertanyaannya. Iya, nanti kau berikan saja pertanyaan seperti itu. Ya, tapi sesuai dengan rumusnya ya. Harus sesuai dengan rumus yang di atas. Ini pelajar. Ya, ini di atas bawah. Student English, saya jawab Ya. ke sana. Kalau kau pertama bilang ini, saya bilang kedua dari sini kuah. Lagi Saya bilang tiga kau, dari lain, begitu. Iya guys, kita mau jam ini. Atau kamu nyapu bisa. Ini doang. Cleaning in the bedroom, membersihkan kamar, membersihkan rumah. Dan mesti kayak bangun bisa menyapu, bisa mencuci, bisa memasak atau cooking. Oke, bisa cooking apa? Kau lagi bilang. Tadi. No. My hobby are cooking and finish. Oke, di kelompok 3. Kelompok 3 lebih. Mana? Siapa yang ingin membacakan? Oke, silakan bacakan kita. Hasil. Situ aja. Oke.
lower your voice. Besar suaranya. Ya, diam ya. Jangan temannya. I go to school at 7. Tell me I go to school and act half 6. Oke. Jadi oke ya, itu sudah ada. Nah, saya tanya untuk kejadian yang mana subjeknya, verbnya dan objeknya yang kamu bacakan tadi. Subjeknya I, verbnya go, verbnya go, verbnya itu go. Objek dan komplemennya apa? To school at 7. Itu berbicara dengan keterangan waktu. Oke, good job untuk Jidan 15. Oke, selamat pagi. Jadi kita kembali ke kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Oke, lower your voice, besar suaranya. Diam. Ulang, besar suaranya. Always private football. What's it? Nah, kalau saya bertanya, yang dari kalimat yang kalian buat, yang mana subjek, yang mana verb dan objeknya? Oke. Salah. Football. Salah. Yang mana subjeknya? Subjek itu apa? My hobby. Nah, untuk verbnya apa? Verbnya? Play. Nah, untuk objeknya atau komplemennya apa? Football. Oke. Jadi kita kembali ke kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Yes, my hobby. My hobby is playing games. Jadi, nah, kalau saya tanya yang mana subjeknya, verbnya yang sesuai dengan rumus. Fajar. My hobby adalah subjek. Playing adalah verb. Games adalah objek. Oke, 15 Bapak Fajar. Good job, Fajar. Nah, jelas kelompok terakhir di kelompok 2. Silakan. Kelompok 2. Ya. Yang mana subjeknya, verbnya, objeknya coba? Tidak. Subjek you. Verb drink. Objeknya water. Komplemennya itu every day. Oke, good job. Iya. Sampai di sini kalian sudah paham? Paham membuat kalimat tentang simple present? Paham. Nah, kalau saya bilang simple present itu apa? Kejadian yang terjadi Pada hari ini. pada hari ini atau sekarang? Nah, untuk rumus dari simple present apa? Subjek plus verb plus objek atau Plus komplement. Oke, good job semua.